Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping sosial project dengan Muhid di sini. Di konten hari ini kita akan membahas tentang seputar bantuan sosial yang bisa diterima oleh sahabat sosial dimanapun Anda berada. Jadi bantuan ini bisa diakumulasi atau dijumlah itu jumlahnya sekitar 2.400.000. Jadi untuk sahabat sosial yang berminat, jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat sosial mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar bantuan sosial. Tidak berlama-lama, lanjut saja kita ke konten pada hari ini tentang bansos yang bisa kita daftar setelah yang satu ini. Oke sahabat sosial dimanapun Anda berada, kembali lagi di Pendamping Sosial Project. Dan kali ini kita akan bahas tentang pendaftaran bansos pemerintah yang sementara berjalan dan mungkin masih bisa mendaftar ya. Saat video ini diupload, sahabat sosial masih bisa mendaftar, yaitu bansos kartu prakerja. Dan bisa dibilang kartu prakerja sekarang masih jalan terus sampai di gelombang, atau sekarang sudah masuk di gelombang 21. Dan syarat untuk mendaftar kartu prakerja itu cukup mudah. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, bukan warga negara asing. Yang kedua, berusia minimal 18 tahun. Yang ketiga, tidak sedang menempuh pendidikan ataupun sedang bersekolah dan terdaftar di dalam Dapodik. Dalam satu kakak hanya bisa mendaftar sebagai peserta kartu prakerja hanya 2 orang. Jadi siapkan memang keluarga sahabat sosial, dalam satu kartu keluarga itu hanya 2 saja yang bisa mendaftar. Dalam proses pendaftarannya biasanya kita sering sekali mengalami permasalahan NIK tidak terdaftar atau NIK bermasalah dan lain-lain. Jadi untuk permasalahan NIK tidak terdaftar mungkin bisa dikonfirmasi di capil masing-masing atau di tempat sahabat sosial, ataupun keterangan NIK terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah. Itu bisa saja terjadi, beberapa kasus yang pernah kami dapati seperti itu ya. Keterangan NIK telah terdaftar sebagai penerima bansos pemerintah. Jadi bansos pemerintah itu jenisnya sudah sangat banyak yang sudah berjalan, yaitu bisa kita sebutkan ya, PKH, BPNT, BST, BLT, BSU, BPUM ya. Jadi banyak sekali bansos yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Siapa tahu dari sahabat sosial yang menonton hari ini itu mendapatkan salah satunya, itu juga sudah pasti akan bermasalah saat mendaftar kartu prakerja karena NIK-nya atau nomor identitasnya sudah terbaca sebagai atau pernah menerima bantuan pemerintah dengan jenis yang lain. Oke, selanjutnya kita akan membagi tips agar lolos di kartu prakerja dan bisa mendapatkan uang dari kartu prakerja. Jumlahnya lumayan ya, 2.400.000. Bisa untuk tambah-tambah modal usaha seperti itu. Tips agar lolos kartu prakerja yang pertama, saat kita mengisi formulir pengajuan sebagai calon penerima kartu prakerja itu harus betul-betul sesuai dengan identitas yang ada di KTP ataupun kartu keluarga, baik itu nama, tanggal lahir, dan juga nomor identitas atau NIK. Teliti saat melengkapi persyaratan-persyaratannya. Jadi untuk menghindari kesalahan, siapkan memang KTP serta kartu keluarga saat mengisi formulir kartu prakerja.
supaya meminimalisir data-data yang salah dan bisa berakibat fatal. Selanjutnya selalu cek kembali data baik itu NIK, nomor HP, nama email, karena nomor HP dengan email itu adalah hal yang penting, karena nanti konfirmasi pendaftaran bisa saja melalui nomor HP ataupun email yang sahabat sosial miliki untuk mengkonfirmasi pendaftarannya. Selanjutnya isilah secara sungguh-sungguh, secara serius, yaitu tes di dalam kartu prakerja. Jadi di dalam pendaftaran kartu prakerja terdapat soal-soal yang harus diisi dengan jumlah soal nanti bisa menyesuaikan ya, karena saya tidak ingat jumlahnya berapa, tapi waktu yang bisa digunakan untuk mengisi soal-soalnya itu sekitar 25 menit. Jadi siapkan memang mental serta waktunya dengan jaringan yang bagus, karena waktunya hanya 25 menit. Nah, di dalam soalnya itu berkaitan tentang tes motivasi dan kemampuan dasar. Jadi dua tema besarnya yang akan muncul di dalam soal, yaitu tes motivasi dan juga tes kemampuan dasar. Selanjutnya, jika belum lolos, jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan belum lolos, terus berusaha, karena kami sendiri sudah mencoba 2 kali baru bisa lolos. Jadi jangan mudah putus asa, terus mencoba, dan kami doakan selanjutnya akan lolos. Selanjutnya kita akan membahas tentang siapa sih yang tidak bisa mendaftar sebagai penerima kartu prakerja. Jadi pemerintah telah mengeluarkan kategori-kategori yang tidak bisa mendaftar di kartu prakerja. Perhatikan ya, yang pertama, nomor identitas atau NIK terdaftar di data DTKS Kementerian Sosial, otomatis dia adalah penerima bantuan sosial pemerintah yang lainnya, seperti PKH, BPNT, BST, seperti itu ya. Terus juga yang kedua, NIK terdaftar di penerima subsidi upah dan program BPUM. Subsidi upah ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan ya, yang dibayarkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Terus ada juga program BPUM. Jadi ini BPUM bantuan untuk modal usaha, disalurkan beberapa waktu yang lalu, jumlahnya 2.400.000, hampir sama dengan kartu prakerja. Selanjutnya berstatus sebagai peserta didik atau masih sekolah. Sudah dibahas tadi ya. Jadi jelas yang masih sekolah itu tidak bisa mendaftar. Selanjutnya berstatus sebagai TNI, polisi, DPR, dan DPRD. Di luar dari itu bisa mendaftar. Yang penting warga negara Indonesia, terus berusia minimal 18 tahun, tidak sedang bersekolah atau terdaftar di dalam Dapodik. Ingat, setiap kartu keluarga atau dalam satu keluarga hanya 2 orang saja yang bisa mendaftar sebagai penerima kartu prakerja. Jadi tidak bisa lebih. Semoga informasi yang kami berikan ini bermanfaat untuk sahabat sosial. Jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk sahabat sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel kami. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.